Pasukan setan TNI bakal disambut pasukan surgawi KKB di Papua. Pasukan setan TNI bakal disambut pasukan surgawi KKB di Papua. Sebanyak 400 prajurit TNI Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Satgas Pemrahwan dari Batalion Infanteri 315 Garuda disiagakan untuk dikirim ke Papua. Mereka hendak mengamankan wilayah tersebut usai kelompok kriminal bersenjata KKB dicap sebagai organisasi perusuh. Pasukan ini juga dikenal sebagai pasukan setan yang kerap ditempatkan di daerah-daerah rawan konflik. Asisten Operasi Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Willy Brodus Yos Rohadi menyebut 400 prajurit TNI dari pasukan setan itu dikirim ketika instruksi dari Mabes TNI keluar. Willy mengatakan penanganan KKB atau OPM yang mengancam masyarakat Jawa di Papua akan dilakukan sesuai perintah. Instruksi akan dikeluarkan Kodam di Papua terhadap para prajurit setan ini. Menanggapi hal ini, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambon tak gentar. Ia mempersilakan pasukan setan TNI tersebut datang ke bumi Cendrawasih. Sebi mengatakan pihaknya telah menyiapkan pasukan surgawi untuk menyambut dan melawan pasukan setan di tanah Papua. Seperti dikutip cnnindonesia.com, Sebi mengatakan pihaknya siap memerangi pasukan setan TNI. Semua pimpinan dan pejuang Papua Merdeka, kata Sebi, telah mendeklarasikan akan bersama-sama melawan Indonesia. Ia memastikan sekalipun Indonesia mengirim ribuan personel dengan persenjataan lengkap, pihaknya tidak akan menyerah. Apapun, kata Sebi, akan dilawan oleh pihaknya. Konflik di Papua telah berlangsung puluhan tahun. Tak sedikit aksi saling serang TNI dan kelompok pejuang kemerdekaan menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. Penetapan status perusuh itu dilakukan lantaran kelompok bersenjata tersebut semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan kepada warga sipil hingga tewas. Beredar video UPM KKB berusaha mempengaruhi masyarakat untuk bergabung. Beredar video memperlihatkan UPM KKB berusaha mempengaruhi masyarakat untuk bergabung dengan mereka. Dalam video tampak anggota Tentara Nasional Papua Barat TNPB UPM KKB dengan segala ucapan di hadapan warga Papua berusaha diseret untuk bergabung dengan UPM. Dengan segala tipu muslihatnya dan retorika palsunya memaksa warga sipil Papua untuk bergabung dengan OPM KKB. Saya melarang untuk kegiatan politik pemilihan bupati. Atas nama seluruh TNPB, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pribumi di Kabupaten Mimika. Saya melarang keras tidak boleh mengikuti kegiatan politik pemerintah Republik Indonesia. Anak Papua yang melibatkan diri dalam pemilihan bupati berarti bagian penjajah. Karena Anda mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, atas nama TNPB, saya menolak politik praktis di tanah Papua untuk mempertahankan sistem pemerintahan Republik. Atas nama Papua Barat, ia menegaskan tidak boleh lagi masyarakat pribumi di sini mengikuti pemilihan bupati. Dengan tegas, pria ini mengancam akan mencabut dan menutup PT Freeport Indonesia karena dianggap sebagai akar masalah. Menurutnya, pada tahun 1961, kedaulatan atas bangsa Papua sudah ada. Pada tahun selanjutnya, ada pengambil alihan administrasi Papua dari tangan Belanda. Selanjutnya, ia menyebut ada kong kali kong permainan busuk dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia demi mengolah PT Freeport Indonesia.
Selanjutnya, tahun 1967 terjadi agreement di New York berisi MOU Indonesia dan Amerika untuk mengelola Freeport yang merupakan emas abadi. Kepala Suku Dani Jembatan Murib meyakini dan mengakui kehadiran aparat TNI Polri di Papua telah memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat di bumi cendrawasih tersebut. Ini menjadi bukti bahwa warga Papua lebih percaya dengan TNI Polri daripada kelompok separatis bersenjata KSB Papua. Jembatan Murib saat dirinya meminta masyarakat untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatakan bahwa aparat TNI Polri selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas. Saya, Jembatan Murib, sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI. Lebih lanjut, Jembatan Murib mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur dan SDM di Papua, sehingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah, baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua. Jembatan Murib juga menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai. Sementara itu, Kapten Kogab Wilhan III, Kolonel CZI IGN Suryastawa, dalam keterangannya Rabu 17 Maret 2021 mengatakan bahwa keberadaan TNI Polri di Papua sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua dari ancaman serta teror KSB. Penarikan TNI Polri dari Papua selama ini disuarakan oleh KSB dan para pendukungnya yang tidak menginginkan Papua kondusif dan sejahtera. Menurutnya, dalam menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Papua, KSB bukan saja melakukan kekerasan dan teror dengan senjata, namun juga menyebar hoaks atau berita bohong yang memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan pemerintah dan aparat TNI Polri melalui media online tertentu dan akun-akun medsos pendukungnya. Oleh karena itu, Kolonel Suryastawa menegaskan bahwa TNI Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif, melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.